Dan sampai saat ini mayat atau penyebab pasti menghilangnya pria 23 tahun itu tidak diketahui gitu. Sebelum melanjutkan tonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Misteri dan Horor. Hari ini kita akan ngebahas tentang sisi kelam orang terkaya sepanjang masa. Kira-kira siapa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata orang terkaya di dunia? Bill Gates? Namun sebenarnya Bill Gates itu gak seberapa jika dibandingkan dengan kekayaan dari keluarga ini. Keluarga yang terkenal sebagai keluarga terkaya di dunia sepanjang masa. Siapakah dia? Mereka ialah keluarga Rockefeller. Sebenarnya keluarga Rockefeller ini berasal dari keluarga yang miskin. Kekayaan mereka turun-menurun di keluarga Rockefeller itu berasal dari John D. Rockefeller yang lahir pada tanggal 8 Juli 1839 di Richford, New York. Jadi sejak kecil John D. Rockefeller ini sudah pandai berwirausaha gitu. Bahkan dia tuh dari kecil tuh udah jualan permen dan menjadi pembantu di rumah para tetangganya. Dan saat ia berusia 16 tahun, John D. ini pindah bersama keluarganya ke Cleveland. Di usianya yang terbilang mudah pada saat itu, ia sering bekerja serabutan hingga ia akhirnya memiliki pekerjaan tetap sebagai asisten penjaga di sebuah toko. Selama bekerja, banyak atasan dari John D. Rockefeller ini yang menaruh hormat kepada dia gitu, karena dia ini dinilai sebagai pekerja yang tulus. Pada tahun 1859 saat ia beranjak dewasa, Rockefeller keluar dari pekerjaannya dan memulai mendirikan bisnis sendiri bersama teman kerjanya. Keduanya menjual jerami, daging, biji-bijian, dan berbagai barang lainnya. Dengan bekal ilmu bisnis yang ia tekuni selama ini, usaha Rockefeller ini mampu meraup keuntungan hingga 450.000 US dollar. Tidak puas sampai di situ, pada tahun 1863 Rockefeller mulai masuk ke dunia perindustrian perminyakan dengan berinvestasi di sebuah kilang di Cleveland. Setahun setelah dunia pertambangan minyak mengundang minat bisnisnya, seorang wanita bernama Laura Celestia Spelman menarik hatinya. Wanita ini merupakan putri salah satu politisi terpandang di wilayahnya tersebut gitu. 1 tahun setelahnya, yaitu tepatnya pada tahun 1864, dia pun menikahi Laura ini gitu, dan ia dianugerahi 4 orang putri dan 1 orang putra. Putri sulungnya bernama Elizabeth Rockefeller Strong lahir pada tahun 1866. Dan pada tahun 1969 ia pun dikaruniai seorang putri. Namun sayangnya putri keduanya ini hanya bertahan hidup selama 1 tahun dan meninggal pada tahun 1870. Keluarga Rockefeller kembali dianugerahi seorang putri bernama Alta Rockefeller. Disusul putri terakhirnya bernama Edith yang lahir pada tahun 1872. Sementara putra bungsu yang kemudian menjadi pewaris bisnis besar sang ayah adalah John D. Rockefeller Jr. yang lahir pada tahun 1870. Kembali ke cerita bisnisnya. Melihat peluang yang sangat besar di industri minyak, pada tahun 1870 Rockefeller mendirikan sebuah perusahaan minyak yang bernama Standard Oil di Ohio bersama adik laki-lakinya William Rockefeller dan sejumlah mitra kerja yang lainnya. Dia sendiri di sana menjadi pemegang saham terbesar dan menjabat sebagai presiden di perusahaan tersebut. Sepak terjang di dunia bisnis dan industri perminyakan semakin tak terbantahkan. Selama menjalani bisnisnya, Rockefeller memiliki 90% kilang minyak dan 90% pemasaran minyak dan semua sumur minyak dunia. Namun meski begitu, Rockefeller bekerja secara diam-diam dan menggunakan metode yang sangat tertutup. Jadi kayak banyak orang yang gak tahu nih gimana cara dia mengembangkan bisnisnya. Dengan cara itu,
Dia berhasil membangun industri perminyakan raksasanya dan sempat diklaim sebagai pengusaha yang cukup memonopoli pada zamannya itu. Tak heran pada tanggal 29 September 1916 dia secara resmi menyandang sebagai miliarder pertama di dunia. Namun sejak pertengahan tahun 1890 perusahaan ini sebenarnya berangsur diturunkan ke putra bungsunya yaitu John D. Rockefeller Jr. John Jr. sendiri ini memiliki 6 anak dari pernikahannya. Semua anaknya itu aktif menekuni masing-masing. Jadi tidak seluruh anaknya ini menurunkan bisnis ayahnya gitu. Seperti anaknya yang pertama yang bernama Abby Rockefeller ini merupakan seorang ekologis dan feminis. Sementara anaknya ketiga yaitu Nelson Rockefeller merupakan mantan gubernur New York dan juga pernah menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Sementara cucu Rockefeller berikutnya yaitu Lawrence bekerja sebagai pembeli modal usaha dan aktivis lingkungan. Diikuti berikutnya Winthrop Rockefeller yang bekerja sebagai mantan gubernur. Jadi keturunan-keturunan keluarga ini tidak hanya menekuni dunia perindustrian, tapi juga turun ke bidang politik, ekonomi, perbankan, pendidikan, dan juga yang lainnya. Jadi kayak usaha mereka tuh kayak menggurita di dunia gitu. Nah, sejauh ini jumlah keturunan Rockefeller itu diprediksi mencapai lebih dari 200 anggota. Selain terkenal dengan kekayaannya, John D. Rockefeller ini diketahui adalah seorang yang dermawan. Ia menyumbangkan ratusan juta dolar kekayaannya kepada berbagai yayasan di bidang sosial, kesehatan, agama, serta pendidikan. Bahkan John D. Jr. melalui putranya Nelson itu pernah membeli dan kemudian menyumbangkan tanah yang menjadi markas PBB di New York pada tahun 1946. Jadi, markas PBB saat ini itu merupakan sumbangan dari keluarga ini. Dan sebelumnya pada tahun 1920-an ia juga pernah menyumbang sejumlah dana yang cukup besar untuk memulihkan dan rehabilitasi bangunan-bangunan di Perancis setelah Perang Dunia I. Dan banyak juga yang menyebutkan bahwa keluarga mereka inilah penyumbang terbesar pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Karena itulah mereka tuh disebut kayak orang-orang yang berada di belakang layar. Namun guys, ada terang ada juga gelap, dimana dibalik kesuksesan dan bisnis yang menggurita di keluarga ini juga terdapat sisi gelap, skandal, bahkan teori-teori konspirasi yang dikait-kaitkan dengan keluarga ini. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa keluarga Rockefeller ini merupakan keluarga yang miskin. Jadi ibu dari John D. Rockefeller ini tuh dulu adalah seorang pembantu rumah tangga. Sedangkan nih ayahnya ini yaitu William Avery Rockefeller merupakan penipu ulung yang cukup terkenal pada masanya. Jadi dia ini pernah menyamar jadi penjual bisu tulip untuk menjual ramuan ajaib dan obat herbal. Ia juga pernah menyamar sebagai spesialis mata dan telinga bernama Dr. William Livingstone. Jadi dia ini bahkan saking terkenalnya atau saking kayak ahli banget lah dalam hal tipu menipu itu sampai dijuluki dengan nama Devil Bill. Sebuah skandal juga pernah dibuat oleh Nelson Rockefeller, cucu dari John D. yang merupakan seorang pengusaha. Lalu ia merubah profesinya menjadi politisi dan gubernur New York pada tahun 1959 sampai 1973. Nelson ini dikabarkan meninggal pada usia 70 tahun karena serangan jantung. Namun kemudian laporan mengeluarkan koreksi di mana pria 70 tahun itu sebenarnya meninggal bukan karena serangan jantung, tapi ia meninggal di rumah bandar tempat dia berhubungan intim dengan seorang pembantunya berusia 25 tahun. Namun keluarga Rockefeller ini membantah, tapi seorang pembantu lama mengkonfirmasi perselingkuhannya. Kisah tragis lainnya juga terjadi di keluarga ini, di mana cucu John D. lainnya yang merupakan anak dari David bernama Richard Rockefeller yang mengabdikan hidupnya untuk filantropi. Jadi dia ini tidak masuk ke dunia perbankan ataupun politik. Jadi dia lebih tertarik ke dunia filantropi.
Richard ini meninggal pada usia 65 tahun dalam kecelakaan pesawat. Jadi pesawat yang dinaikinya itu menabrak kabut dan jatuh di luar horizon New York pada tahun 2014. Nah, kalau tadi Nelson membuat isu skandal di akhir hidupnya, kisah lain datang dari anak Nelson yang bernama Michelle yang berumur 23 tahun. Jadi Michelle ini seorang fotografer dan wali amanat Museum of Primitive Art. Dia ini sangat punya ketertarikan dengan kayak orang-orang primitif gitu, termasuk di Papua Nugini. Jadi pada tahun 1961, putra kelima Nelson ini melakukan perjalanan ke Papua. Namun perahu yang dinaikinya itu terbalik dan mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itu, ia langsung menghilang secara misterius. Dan sampai saat ini mayat atau penyebab pasti menghilangnya pria 23 tahun itu tidak diketahui. Meskipun penyebab resmi kematiannya itu disebut-sebut tenggelam, tapi banyak mengira bahwa dia ini dimakan buaya atau hiu. Bahkan ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa dia ini dibunuh atau dimangsa oleh suku-suku kanibal di sana. Berita ini sempat menggemparkan dunia dan banyak sekali dari perseorangan maupun lembaga-lembaga yang ikut menelusuri Papua untuk mencari sosok Michelle ini. Tapi sampai saat ini tidak ditemukan. Dan karena begitu misteriusnya kasus tersebut, kemisteriusan kasus itu telah dinobatkan sebagai 5 misteri dunia. Bayangin aja kan, kisah Michelle ini tuh menjadi kisah yang menjadi legenda sampai saat ini. Baru-baru ini, keluarga Rockefeller ini kembali menjadi perbincangan dunia saat nama keluarga ini kembali dikait-kaitkan dengan konspirasi COVID-19. Kenapa demikian? Selain karena keluarga ini merupakan keluarga yang dipercaya sebagai orang-orang yang memegang kendali dunia di balik layar, juga ada salah satu dokumen yang dirilis oleh Rockefeller Foundation dan Global Business Network, di mana dokumen itu kemudian membuat sebagian orang mengklaim bahwa wabah corona dan konsep lockdown ini sudah disetting puluhan tahun lalu. Dokumen tersebut berjudul Scenario of the Future of Technology and International Development. Nah, dalam dokumen ini menceritakan situasi wabah dan kepanikan, kayak mirip situasi yang terjadi pada saat ini gitu. Kendati demikian, mereka mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah kajian medis dan itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang terjadi sekarang. Itulah sepenggal pengetahuan tentang keluarga yang diklaim sebagai keluarga yang terkaya sejagat raya ini. Dan keluarga ini memang cukup misterius, tapi bukan orangnya yang misterius. Orang ini memang ada, benar-benar ada, tapi yang membuatnya menjadi misterius ini adalah kekayaan-kekayaan mereka yang terkesan ditutup-tutupi, serta kisah-kisah kelam menjadikan skandal serta teori-teori konspirasi yang mewarnai keluarga. Oke, baik, itulah mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, ambil yang baiknya gitu. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @vivi_ysl_. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.